Pendamping pembelajaran 2. Pendalaman materi. Menulis informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat menambah kosakatamu dengan membaca teks. Membaca teks juga dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu. Selesai membaca, sebaiknya kamu tulis kembali informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Dengan demikian pengetahuan, wawasan, serta kosakatamu akan bertambah. Sekarang kita akan belajar kosakata yang diperoleh dari teks tentang pertumbuhan hewan. Ayo berlatih, bacalah teks berikut dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal-soal di bawahnya. Mana soal di bawah? Ini di belakang maksudnya. Oke. Pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Komang memiliki kucing peliharaan, yaitu seekor kucing Persia. Apa itu Persia? Persia itu nama negara. Berarti DP kucing dari luar negeri, no? Merupakan jenis kucing dengan rambut yang indah. Imut sekali meredam marah. Semua keluarga Komang menyukai kucing tersebut. Kucing Persia memerlukan perawatan khusus agar rambutnya tetap sehat dan indah. Rambut kucing Persia harus disisir 2 kali sehari. Tidak semua sisir dapat digunakan. Sebaiknya sisir yang digunakan terbuat dari logam. Sisir terbuat dari koin. Kan kayak dari besi begitu. Oh. Bukan sama dengan toples, sisir kan plastik. Sisir logam membuat rambut kucing Persia tidak kusut dan tetap indah. Selain disisir dan teratur, kucing Persia juga diberi makan khusus. Makanan tersebut mengandung nutrisi yang cukup. Dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, tubuh kucing Persia tetap sehat dan rambutnya tetap indah. Kucing Persia juga sama seperti kucing lainnya. Kucing Persia betina dapat hamil dan beranak. Masa hamil kucing Persia antara 53 sampai 67 hari. Kucing Persia dapat melahirkan 2 sampai 5 anak sekaligus. Kenapa tidak 10? Habis deh. Next. 2 aja cukup. 5. No. Mengapa jenis kucing Persia banyak dipelihara? Kenapa banyak orang yang mau dipelihara tapi tidak bisa? Tadi Kari suka karena apa? Karena bulunya indah. Tulis no. Bulunya indah. Karena itu kan mengapa? Full sentences please, jangan jaga CI. Bulunya indah. Nah, A-nya bikin baik. A. Bagaimana cara merawat kucing Persia agar rambutnya tetap indah? Disisir. Sisir berapa kali? Sisir 2 kali sehari. Tulis. Dua apa itu? 2 kali. 2 kali sehari. Perhatikan gambar-gambar berikut. Iyo, kelinci, kura-kura dengan ikan mas, koki. Pilihlah salah satu gambar, tuliskan cara merawat hewan yang kamu pilih, gunakan kosakata tepat saat menulis. Karis mau piara yang mana? Aku tak boleh, anjingku so tidak ada. Ya disuruh pilih dari 3 ini. Kalau kamu disuruh pilih, kamu maunya piara yang mana? Terus tulis cara rawatnya bagaimana. It's too easy. Itu namanya apa? Ikan mas koki. Tulis ini, ikan mas koki.
Cara pelihara saya makan bagaimana, saya mandi, saya tidur. Kan dia tidak perlu mandi, kan dia so mandi di dalam air selamanya. Makanannya apa? Tunggu. Koki. Cara buat. Dari tengah kalimat tidak ada huruf besar. Tapi aku suka. Tapi kenapa tidak mulu boleh. banyak kalau di kalimat? Tapi kenapa waktu Dedi bekerja itu padahal belum ada titik kongso DP baris kedua sudah ada DP huruf kapital? Kalau di laptop dia otomatis karena laptopnya so ingat. Biar dia ketik kecil, tapi kalau dia so ingat, oh di situ ada titik, berarti sekarang huruf besar, langsung taruh bano kapital. Padahal aku mau kecil, kenapa sih besar? Karena dia ingat aturannya, Karis yang nak ikut aturan. Cara rawatnya lah titik 2, beri makan. Apalagi Makanannya apa? beri makan apa ya? Pelet namanya. Pelet. Apa itu pelet? Yang kayak di Uncle Weekendang. Pelelot. Berapa kali sehari? Uncle Weekend selalu kasih makannya 3 kali sehari. Terus no. Apa itu? Anya bikin bagus. Kayak ada bunga-bunga di situ. Oh, apa itu kupu-kupu di tengah situ? Mana kupu-kupu? Ayo sudah sambung-sambung kuat. 3 kali sehari sudah. Oke. Terus dia punya kandang diapain? Itu so titik tadi ya. Ini koma. Dia pakai kandang so. Oh sorry. Kok kandang? Akuarium. Akuariumnya diisi air bersih. Setiap berapa hari? Airnya diganti-ganti tidak? Diganti 3 kali ganti. Bersih diganti setiap hari gitu. Diganti setiap susah sekali hari. Masih lama. Sudah sutiti. Oh. Makna bersatu dalam keberagaman. Kita menjumpai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman itu terlihat dari ciri fisik, warna kulit, sifat, kemampuan, dan kegemaran atau kesukaan. Ada yang perbedaan tinggi, ada juga yang kurang tinggi. Ada yang berkulit putih, ada yang coklat. Ada yang cepat dalam berlari, ada yang kurang cepat dalam berlari, ada yang suka menari, ada yang suka bermain bola. Kita mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Misalnya tidak mengolok-olok teman yang kurang pintar, namun ajarilah dia. Dengan demikian kerukunan
akan tetap terjaga. Saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan dengan wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. 1. Apa saja keberagaman yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya? Apa keberagaman kan berarti perbedaan-perbedaan. Kalau di kelas apa-apa yang beda? Beda nilai. Ya, tulis di atas ini ya. Beda nilai. Huruf apa di awal kalimat? Sudah, aku cuma tahu itu. Beda jenis Kelamin. ya, koma jenis kelamin. Dah. Beda agama Ini. dan lain-lain. Udah. Kok beda agama? Udah ngana yang betul. Agama. Ke atas lagi bukumu supaya kelihatan apa yang dia tulis. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Saat bermain di sekolah, Ojang dan teman-teman biasa berbicara menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Semester ini mereka mendapat teman baru bernama Jonas. Jonas berasal dari Papua. Jonas tidak mengerti yang diucapkan teman-temannya saat bermain. Teman-teman tetap mau bermain dengan Jonas. Kok Jonas? Jelas ketik tuh. Diperbaiki. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Jawab. Apakah teman-teman Jonas menjaga persatuan dalam keberagaman? Iya. Tapi apakah kamu sudah bersatu dalam keberagaman? Apa manfaat yang kamu rasakan? Ceritakan pengalamanmu tersebut. DP pertama dulu. Apa kamu sudah bersatu dalam keberagaman? Tidak. Sudah dong. Karis main dengan Nathan orang Papua. Kyle orang Sanger. Kok mama bisa tahu? Ya tahu lah. Kok aku kenal? Iya no. Berarti kan sudah bersatu. Iya. Jawab dulu iya, koma. Jawab di bawahnya aja sini iya baru koma. Koma. Apa manfaatnya? Manfaat supaya banyak teman. Tuh B kasih bagus. Sini masih panjang mau jawab. Ya, aku ceritakan. Dia bilang ceritakan. Bukan Coba. tuliskan. Oke, cerita Jodang. Tapi aku mau cerita apa? Kok di sini kakak teman-teman banyak beda suku loh. Ada yang suku apa? Udah. Saya tinggal di Sinak di Papua. Teman saya ada Yasman anak Papua, Gilbert orang Batak, Fatir orang Bugis, Vira orang Makassar. Siapa lagi? Yang kakak Mirsa. Aurel orang Toraja, Mirsa orang Bugis,
Dia sama dengan Fatih. Baru siapa lagi? Angel, anak Papua, gitu aja cerita. Come on, 1, 2, 3, go. Aku kan Karis, aku Kristen Protestan. Aku berumur 8, kelas 3. Ada teman Gilbert, dia sudah lebih tinggi dan lebih tua dari aku. Katanya beda 2 tahun waktu itu. Aku 6 tahun, dia 8. Artinya dia sudah 10 tahun dan dia kelas 5 belum ya? Oh, bukan, dia mau naik kelas 4 kok, aku baru ingat. Dia sudah naik kelas 4. Lalu ada lagi Jasmine, dia orang Papua. Gilbert orang Batak. Beda tapi tetap kita semua tetap bersatu. Itu ceritaku. Tetap main bersama. Oke. Tidak bermusuhan. Yes, lanjut. Oke. Mendamping pembelajaran 3, pendalaman materi, mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Kayaknya suaraku itu. Minum dulu dong. Suaraku seperti Kayla deh. Kenapa jadi cewek-cewek? Aneh. Sama saja. Gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Gambar dekoratif banyak ditemukan menarik. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya seni daerah seperti kain tradisional, guci, atau perabotan rumah tangga. Objek gambar dekoratif yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Perhatikan contoh gambar dekoratif di samping. Mama ada yang pakai begini, Papua. Tuh. Batik Papua. Batik Papua buat kerja. Kalau SD punya buat ke sekolah. Gambar dekoratif tersebut terdapat pada kain tradisional berupa kain batik. Bentuk dekoratif pada kain tersebut yaitu perpaduan antara bentuk hewan dan tumbuhan. Ini yang Mama ada pakai. Iya. Tumbuhan berupa bunga dan tangkai daun. Objek hewan berupa burung. Di dalam objek-objek tersebut ada beberapa unsur gambar dekoratif seperti garis dan bentuk bidang. Ayo berlatih. Perhatikan gambar kain tradisional di samping. Buatlah gambar dekoratif bentuk hewan seperti pada kain tradisional tersebut. Buatlah pada kertas berukuran A4. Berilah warna yang menarik dengan menggunakan pensil warna atau krayon. Toh berguna kalau ada sedia ini. A4 berarti yang Japrin itu, Kak. Ya, artinya Ambil kertas yang Jaba print, kong gambar, kong warnai. Gambar Garuda jo. Itu bikin batik Papua. Aku mau bikin baju batik. Okay. Ada DP Mama lagi bikin apa? Mama pakai gambar dekoratif. Artinya kreatif. Bahasa Indonesia saja itu. Yeay. Pertama bajunya harus besar ya, ini full loh. Memang dibilang di situ ukuran 4 berarti besar loh. Dan lingkar. Ini kerah. Buat bajunya.
ini bajunya. Ini masih gambar bajunya. Baru nanti celananya dibawa. Aku mau bikin batik sekolah aja. Silakan. Ada yang begini, begini. Terserah aku mau gambar apa di baju batik sekolah. Ada burung. Burungku harus gambar begini, M. Kenapa bajunya nak kasih besar? Kan terserah aku. Tapi diminta itu kertas A4-nya penuh. Gimana? Kalau begitu aku cuma gambar burung, Bang. Burung. Aku bisa copy. Yang lalu mama lihat kakak ada gambar Garuda gagak sekali itu. Itu kakak gambar atau kopi atau ciplak? Enggak, aku cuma gambar sendiri. Pak guru yang suruh. Oh, Pak guru olahraga lalu. Iya. Waktu itu mau saya tunjuk tapi pintar. Dia bilang lokomotor yang bisa bergerak. Waktu aku bilang non lokomotor, dia tetap saya lanjut padahal aku mau saya tunjuk pintar. Artinya dia nanti dia pikir aku tak pintar. Ada kan kesempatan dikasih waktu untuk bicara. Tapi dia tidak mau kasih padahal aku mau saya tunjuk pintar. Tunjukkan lagi di hal yang lain. Tunjukkan garis pintar dan juga sopan. Tidak memaksakan kehendak. Sabar, tidak menyela, tidak memotong orang bicara. Kau memaksakan kehendak kan tidak pintar. Kayak tidak sportif juga itu tidak pintar. Tidak pintar secara emosi. Bilang saya besar, kok kecil lagi. Ini kertas baru juga, saya besar sekali supaya full langsung. Aku tak bisa, kalau besar susah, kecil gampang. Nih, yang lalu mama lihat besar sekali itu tuh di Timika. Warna biru itu. Maksudnya? Mama ada lihat itu, siapa yang gambar dong? Itu bukan kita. Siapa? Bukan kita itu. Di Timika mana ada teman yang bisa menggambar Garuda? Itu apa sih lingkaran-lingkaran kecil? Gambar dekoratif. Besar sekali. Gimana mama dekoratif? Bikin aja kakak punya. Itu aku dan Nathan punya yang burung Garuda itu. Nathan ada simpan di rumahnya sendiri.
mama punya. Cuma garis-garis begitu. Itu apa? Tunggu nanti lihat di Oh. terakhir kalau kita berdua selesai tuh. Oh, makanya Nana usah lihat lagi dong Pak Mama. Nggak usah baku contek. Bercontek-contek, cintok-cintek, contek. Tunggu. Punya warna. Apa? Hitam. Sudah. Belum. Hah? Cuma segitu. Dah. Oke. Kok itu sih?
Sudah? Sudah. Apa judulnya? Tidak ada. Cuma burung. Oke, lanjut. Tunggu. Kenapa ini di sini? Ini harusnya di sini. Mulai baper pel. Salah. Berengs. Namanya bereng. Borak. Tulis itu halaman berapa? Ini hal. Lanjut, nanti kah kalau sudah selesai baru kasih tempel. Kalau Sokar baca halamannya. Idon menjelaskan perkembangan biak hewan menggunakan kosakata yang tepat. Jangan sih goyang-goyang, bagaimana mau dapat lihat. Ayo ingat kembali, semakin banyak kosakata yang disukai, kamu akan semakin mudah menjelaskan suatu hal yang atau menyampaikan kembali informasi yang kamu peroleh. Carilah makna kosakata yang baru kamu temui di Kamus Bahasa Indonesia. Setelah itu berlatihlah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Tertib. Membaca teks. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal-soal di bawahnya. Di halaman sebelahnya. Tahukah kamu bagaimana ikan berkembang biak? Berkembang biak berarti pertama banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Telur, larva, ikan muda, ikan dewasa. Aku mau makan ikan dewasa. Jelaskan proses daur hidup. 1. Jelaskan proses daur hidup ikan menggunakan bahasamu sendiri. Daur hidup itu apa? Siklus hidup. Dia dari apa jadi apa? Kalau ikan itu DP cara bertelur. Habis itu dari telur berbulan-bulan jadi larva, bertahun-tahun ikan muda, dan bertahun-tahun sudah jadi dewasa. Dan ikan dewasa bertelur lagi. Daur hidup itu berulang sampai ribuan. Ya, putar, makanya tidak habis-habis. Tidak akan habis. Oke. 2. Carilah arti kosakata berikut. Setelah itu buatlah kalimat menggunakan kosakata tersebut. Aku benci. Mana bukumu? Artinya baru kalimat. Come on, sama buka sahabat. Aku tak akan bisa sampai di pembelajaran 4. Selesai 3 dulu baru tong buka sahabat, baru lanjut. Pembelajaran 4 sampai sini masih panjang. Iya, makanya selesaikan yang 3 dulu mama bilang. Ayo, dan kita harus cepat-cepat. Nganeng lama dari tadi. Jumat. Tanggal berapa ini? 28 Jumat, Juli 2000. Oke. Pelajaran apa? Sini pelajaran terus sih. Hurufnya huruf apa? Bahasa. Geser ke sini lagi.
Indonesia. Hapus kok ceparunya. Apa lihat jelek sekali. Pinjam penghapus. Nah itu bagus, cantik. Bahasa Indonesia. Nomor 2. Tumbuh bertambah tinggi. 2A. Tambah tinggi. Tumbuh bertambah bukan bertambah. Kalimatnya Aku bertambah tinggi. berapa sentimeter? 121 cm. Kok cuma naik 1 senti? Berarti masih kurang, lo tuh udah makan. Padahal kau sudah makan tidur siang banyak kali di Timika. Kok cuma tambah 1 senti? Nah makannya berarti masih sedikit. Aku makan banyak. CM titik B. BIOAE tut. Dewasa. Orang tua. Bukan orang tua. Dewasa itu Fase terakhir kehidupan. terakhir kehidupan. Ini dang, kalau di siklus kan dia terakhir jadi dewasa. Kalau dewasa sudah semua abis dia bertelur dia semua mati. Berarti kan itu dia terakhirnya dia. Hidup terakhir. Itu orang cari di kamus besar dang. Dewasa itu kan orang tua. Ini aku cuma tahu. KBBI dewasa. Artinya ayah lambat ya ini. Kirim lagi. Akhir hidup manusia. Mati. Arti dewasa KBBI. Arti dalam KBBI. Bukan anak-anak lagi. Aku tahu. Apa? Apa? Dah, mamaku sudah dewasa, bukan anak. Oke. Easy. C. Larva. Itu ulat yang belum yang dewasa. baru keluar dari telurnya. Pendek aja. Larva. Ulat. Larva. Aku tahu. Kok larvan? Larva. Ulat. Aku sudah tahu. Ulat. Sorry. Ulat. Nah, dapat baca itu. Ulat. Nah, makanya yang sebelok itu R jadi I. Ulat lihat. Ulat yang baru keluar. Dari telurnya. Dari telur. Harus jelas.
titik. Baru Nah, kalimatnya banyak larva dalam akuarium. Oh iya, banyak larva Berarti telurnya sudah menetas. di A-nya bikin bagus. akuarium. Titik sudah. D. Baru Daur hidup. hidup yang berulang-ulang. Yes. Hidup. Manusia juga memiliki daur hidup. Too easy. Oke. Manusia juga memiliki daur hidup. Yes. Lanjut. Masih panjang lagi, masih 3 pages tau. Selesaikan yang 3 aja dulu. Kan masih begini, sampai sini aja. Sampai sini. Iya, pause dulu tuh, buka sahabat, baru lanjut. Soal cerita tentang perkalian bilangan. Untuk menyelesaikan soal cerita, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membaca soal dengan cermat. Jika belum memahami soal tersebut, ulangi membaca soal hingga kamu dapat memahaminya dengan baik. Setelah memahami soal, tuliskan kalimat matematika yang sesuai. Perhatikan contoh berikut. Di penangkaran penyu terdapat 3 kolam penyu. Setiap kolam berisi 125 anak penyu. Berapa jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut? Penyelesaian kalimat matematika. 3 kali 125. Perkalian tersebut dapat diselesaikan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Cara bersusun panjang ini, tapi mama saya ajar cara bersusun pendek supaya cepat tuh. Iya. Nah, 5 kali 3 itu sama dengan berapa ya? 5 kali 3 15, taruh 5 simpan di 1. 3 kali 2 sama dengan 6. Kita bagi 1 di atas 7. 3 kali 1 3, taruh 3 begitu. Oke. Jadi jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut adalah ada 375 ekor. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Yes. Di sebuah peternakan terdapat 3 kandang ayam besar. 3. Setiap kandang berisi 112 ayam. Berapa jumlah seluruh ayam di peternakan tersebut? Oke, aku bisa Di atas ini aja. 112 dikali 3. Dapatnya berapa? 2 kali 3 5. Dia so mabuk ini. Lucu sekali. 6. 3 kali 1 3. 3 kali 1 3. Berarti jawabannya ada 336. 336 apa? 336 ayam. Iya, tulis satuannya ayam. Ayam goreng. Ayam goreng. So lapar. Enggak. Lucu sekali. Di sebuah agen terdapat 3 peti telur ayam yang masing-masing berisi 150 ya. To be kidding me. Oke, 150 dikali 6. Di bawah seharusnya 6 kali 0 0.
6 kali 5 35. Kenapa sih? Salah. 6 kali 5. 30 taruh 0, simpan di 3 di sini. 6 kali 1 6 tambah 3 9. 900 easy. 900. Apa satuannya? Telur ayam. Betul. Telur ayam. Oke. Di sebuah peternakan ikan lele terdapat 3 kolam besar yang masing-masing diisi 240 ikan lele. Berapa jumlah seluruh ikan lele yang ada di peternakan tersebut? To be kidding me. Ya, to be kidding. Sini. Ya, situ. Gampang mau. 240 dikali 3. 3 kali 0 0. 3 kali 4 12. Tar 2 simpan di 1. 3 kali 2 6 tambah 1 7. 720 ikan lele. Contoh cepat toh aku. Ikan lele. Lelo. Oke, bye dulu. Kau mau buka sahabat dulu ya. Tunggu. Oh iya, bye.